Shalom, senang dapat berjumpa kembali di dalam program Bible Study Online CK7, di mana pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari 1 Samuel pasal yang kedua. Kalau kita masih ingat, kemarin kita belajar tentang kelahiran Samuel. Dari sebuah penderitaan mamanya, ibunya, yaitu Hana, lalu lahir Samuel yang nanti akan menjadi nabi besar bagi orang Israel. Nah, atas anugerah Allah, kelahiran Samuel bagi Hana itu mendatangkan sukacita yang luar biasa. 2 hal dilakukan oleh Hana, yaitu dengan cara membayar nasar, mempersembahkan Samuel kepada Tuhan sebagai bentuk penggenapan janji nasarnya kepada Allah. Yang kedua, Hana memuji-muji Tuhan karena perbuatan Tuhan yang luar biasa itu. Nah, di pasal yang kedua ini, perikop berikutnya tentang kejahatan anak-anak Eli, dan nanti terjadi sebuah nubuatan tentang Eli dan kaum keluarganya. Seperti apa kisahnya? Sebelum kita baca dan kita renungkan baik-baik, mari kita datang kepada Tuhan, minta anugerah dan rahmat Tuhan supaya kita diberikan pencerahan, hikmat, akal budi, dan roh kita untuk mengerti kehendak Allah. Kita sembah Dia, saudara. Haleluya Yesus. Syukur kepadamu Tuhan. Syukur kepadamu Bapa. Setiap anugerah buat kasih setiamu yang luar biasa. Kasih setiamu, Kau ajaib Tuhan, Kau ajaib Bapa. Iralara pashandala kata kaya rama kami sembah Engkau Yesus. kami bersyukur. Iralara pashandara kaya rama Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Amin. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin Tuhan, amin Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya Yesus. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Firman-Mu tak pernah berubah. Firman-Mu Kuasa-Mu selalu nyata. Kami percaya kepada-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagimu tiada yang tiada yang mustahil bagimu. Firman-Mu Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Bapak. Ku yakin saat Kau berfirman, Amin. ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat
dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin, 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 amin. Bagi Tuhan memang tidak ada yang mustahil. Manusia ada di dalam kemustahilan. Tapi bagi Tuhan, sungguh tidak ada yang mustahil. Sama seperti kemustahilan Hana untuk mendapatkan anak, yaitu Samuel. Namun karena dia ada di dalam rancangan dan rencana Tuhan, maka kemustahilan Hana itu menjadi tidak mustahil sebab dia datang kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Urapi kami. Kami membuka telinga mata hati kami untuk ditaburi benih firman Allah. Belajar tentang kebenaran-Mu sehingga kami semakin hari semakin mengenal Engkau dan tinggal di dalam kebenaran itu. Urapi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Saudara, di dalam 1 Samuel pasal yang kedua ini kita akan mulai dari puji-pujian Hana. Ya, puji-pujian Hana. Mengapa Hana memuji Tuhan? Kita akan baca dulu dalam perikop ini Saudara, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Ya, 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemooh musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu. Dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur para pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung, pinggangnya berkaitan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tapi orang yang lapar dahulu, sekarang beroleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Nah saudara, dari apa yang Hana pujikan kepada Allah, ini sedang berbicara begini saudara, bahwa kemasyuran Tuhan itu bukan semata-mata karena segala kebaikannya yang Dia perbuat atas umatnya. Bukan cuman itu saja. Orang bisa memuji hanya karena kebaikan Tuhan. Orang bisa memuliakan Tuhan lewat nyanyian pujian karena dia sudah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, dan itu wajar saudara. Tetapi di dalam pujian Hana ini ada juga tentang kemasyuran Allah karena keadilannya. Karena keadilannya. Mengapa? Tadi ada sebuah kalimat paradok-paradok yang disampaikan. Contoh misalnya, ya, siapa yang kenyang dahulu, ayat 5 itu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Itu paradok dari yang kenyang sama yang lapar. Yang kedua misalnya, bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak. Tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Ya, ini berbicara tentang keadilan Allah ketika ada orang yang menderita, diperlakukan tidak adil, dihina, diejek, dicaci maki. Seperti Penina ketika dia menghina, mengejek Hana karena tidak punya anak. Disinilah nyanyian keagungan, kemasyuran Allah itu bukan semata-mata karena kebaikannya, tapi juga karena keadilannya yang ditegakkan melawan orang-orang yang tinggi hati.
Itulah yang menjadi isi hati Hana yang ditumpahkan lewat nyanyian pujian ini. Pujian ini merayakan tentang kebaikan Tuhan. Karena Tuhan meninggikan mereka yang direndahkan. Mereka yang lemah. Mereka yang terpinggirkan di mata dunia. Ya. Ketika ada orang yang diperlakukan tidak adil, Allah berpihak kepada orang yang diperlakukan tidak adil ini. Dan ketika Allah menyatakan kemuliaannya, maka disitulah orang yang tadinya diperlakukan tidak adil itu mendapatkan keadilan dari Tuhan dan menyanyikan pujian tentang kebesaran Allah. Dari sini kita bisa melihat juga bagaimana pujian ini menyingkapkan sifat dan cara Allah berkarya di dalam umatnya yang melalui hamba-hambanya itu. Disebutkan di situ Allah adalah kudus. Ya, ayat 2 dan 3 itu. Dapat menjadi tempat bersandar. Ya, Dia yang maha tahu. Dia yang adil. Allah yang bertindak dalam kemahakuasaannya atas para pemimpin. Tadi di ayat 4 dikatakan seperti itu. Ya. Allah yang memperhatikan orang yang mandul. Ya. Atas hidup dan mati seseorang. Nah, ini diungkapkan oleh Hana. Karena dia merasakan betapa baiknya Tuhan. Saya mau katakan buat kita semuanya. Orang yang bisa menyanyikan pujian kepada Allah seperti Hana ini. Bahkan kemarin di kitab Hakim-Hakim kita belajar tentang Deborah, nyanyian Deborah. Orang yang bisa menyanyikan pujian-pujian seperti itu pasti sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan dan keadilan Tuhan. Hanya orang yang merasakan kebaikan Tuhanlah yang bisa memuji Tuhan dengan segenap hatinya. Hanya orang yang pernah diperlakukan tidak adil oleh manusia, namun mendapatkan pertolongan keadilan dari Tuhan yang bisa menyanyikan pujian-pujian seperti Hana ini. Nah, buat kita semuanya mari. Kita kan sudah menikmati kebaikan Tuhan. Kita sudah dibela Tuhan. Kita sudah diselamatkan Tuhan. Diberikan kesehatan yang prima, berkat yang melimpah. Seharusnya kita juga bisa memuji-muji Tuhan. Seperti pujian Hana, seperti nyanyian Deborah, dan seperti Mazmur Daud yang dinaikkan dengan segenap hatinya. Nah saudara, di dalam perikop ini juga ada tentang kejahatan anak-anak Eli. Ini sebuah kontradiksi perilaku dari sikap anak-anak Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, dengan Samuel, karena ini Samuel sudah mulai bertumbuh saudara. Samuel si pelayan Tuhan ini, yang walaupun masih muda, tetapi dia dijadikan sebuah perbandingan dengan Hofni dan Pinehas yang sudah menjadi pelayan Tuhan. Dia adalah anak-anak Imam Eli itu. Hofni dan Pinehas adalah imam-imam Tuhan yang tidak menghormati Tuhan. Mari kita lihat. Selain pujian dari Hana ini, kita belajar bagaimana Allah sedang menampilkan kontradiksi ini saudara. Kita baca ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Jadi Samuel diserahkan kepada Imam Eli untuk dididik di rumah imam itu. Sementara Elkana dan Hana, mamanya Samuel, kembali ke Rama rumahnya. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang yang dursila. Dursila itu jahat. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya. Dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. 15. Bahkan sebelum lemaknya dibakar,
bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawab, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Nah, ini kejahatan anak-anak Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Sekarang mari kita lihat. Berlawanan dengan Samuel, anak yang masih belasan tahun ini, memperlihatkan sebuah perilaku yang menyenangkan hati Tuhan. Kita lihat ayat 18, saudara. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Nah, ini dulu. Baju efod dari kain lenan. Memang Samuel dipersiapkan. Dengan apa yang kita baca lewat baju efod ini, Samuel dipersiapkan menjadi imam. Karena hanya imamlah yang memakai baju efod. Tetapi dia juga dipersiapkan sebagai nabi bagi bangsa Israel. Itu kebesaran Samuel di situ, saudara. Sejak dari anak-anak sudah dipersiapkan memakai bahkan apa? Baju efod dari kain lenan. Tidak sembarangan orang boleh memakai baju efod itu. Nah, kontradiksi dengan anak-anak Imam Eli yang perilakunya kayak tadi tuh. Suka ngambilin persembahan, daging persembahan, bahkan lemak yang dibakar untuk menyenangkan hati Tuhan itu diambil duluan. Kalau nggak dikasih dengan cara paksa. Inilah yang membuat Tuhan sebenarnya itu betul-betul kecewa dengan keluarga Eli ini, saudara. Mari kita lihat. Kejahatan anak-anak Eli ini, kita bisa lihat bagaimana mereka melakukan fungsi keimaman hanya sebatas ritual. Hanya melaksanakan tugas imam tetapi hanya ritual saja. Namun dia tamak, rakus. Imam yang hanya sekedar melaksanakan tugas di dalam kemah pertemuan atau kemah suci. Namun hidupnya tamak dan rakus itu digambarkan seperti Hofni dan Pinehas. Kerakusannya dilihat dari mana? Dari cara mereka mengambil persembahan itu yang harusnya kepada Tuhan. Di sini kita bisa melihat apa saudara? Bagian Tuhan yang diambil oleh para imam itu menandakan bahwa imam itu masih hidup di dalam kedagingannya. Sikap mereka ini disebut sebagai memandang rendah korban untuk Tuhan. Siapa yang mengambil bagian persembahan yang harusnya untuk Tuhan, tapi untuk kepentingan diri sendiri, disebut sebagai memandang rendah korban untuk Tuhan. Bahkan bukannya dilakukan dengan cara-cara yang halus. Perbuatan mereka dilakukan dengan perampasan. Kalau nggak dikasih dengan kesadaran penuh, dia akan rampas. Padahal umat yang membawa korban persembahan tahu. Lemaknya dibakar dulu, habis itu nanti terserah kamu mau ngambil terserah. Karena lemak itu untuk Tuhan. Tapi para petugas atau para pelayan-pelayan yang di bawah komando Hofni dan Pinehas ini, apa yang terjadi? Memaksanya. Ini yang disebut sebagai pelecehan terhadap Tuhan. Saudara bisa bayangkan itu. Tabiat para imam yang harusnya menjadi teladan dan contoh bagi umat dalam hal membawa persembahan. Mereka tidak memberikan teladan yang baik. Namun kita lihat bagaimana pertumbuhan Samuel nanti akan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Karena seperti mamanya yang menyerahkan Samuel kepada Tuhan sepenuh hati. Terserah Tuhan mau pakai apa.
Demikianlah Samuel tahu persis hidupnya memang sedang dipersiapkan. Bukannya sebagai imam bagi bangsa Israel, tapi juga nabi bagi bangsa yang besar itu. Itu kesalahan yang pertama. Bagaimana mengambil bagian dari korban bagi Tuhan. Yang kedua, kesalahan Hofni dan Pinehas. Mereka hidup secara amoral. Mari kita lihat ayat ke-22, saudara. Ayat 22. Ayat 22 bilang begini. Eli telah sangat tua. Jadi bapaknya Hofni dan Pinehas sudah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel. Dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Dari sini kita bisa melihat. Bukan hanya masalah persembahan, daging persembahan. Hewan korban itu yang diambil mereka. Tapi secara amoral mereka melakukan persetubuhan dengan orang-orang yang ada di dalam pintu gerbang, pintu perkemahan. Siapa saja yang dijumpai, yang dimaui. Tindakan mereka ini menajiskan diri dan mengotori rumah Tuhan. Sayang sekali, Eli sebagai ayah bagi dua anaknya ini tidak dengan tegas menegur anak-anaknya. Coba lihat ketidaktegasan Eli. Ayat 22 ya sudah kita baca tadi sampai 25. Sekarang 23. Berkatalah ia kepada mereka demi mendengar bahwa anaknya seperti itu. Berkatalah Eli kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Jangan begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu. Karena kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayah itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Saudara bisa lihat. Harusnya sebagai seorang imam kepala pada waktu itu. Kalau melihat anak-anaknya tidak benar di depan Tuhan. Seperti Hofni dan Pinehas. Di-cut dulu dong tugasnya. Anak-anakku, aku sudah mendengar apa yang kau lakukan. Engkau betul-betul memalukan bapakmu ini. Engkau betul-betul menajiskan rumah Tuhan. Engkau betul-betul menghina Tuhan, melecehkan Tuhan. Oleh sebab itu, mulai saat ini, aku akan cabut tugasmu sebagai imam. Eli harusnya melakukan hal seperti itu. Tapi hanya sekedar, jangan gitu dong. Kira-kira seperti itu. Ayolah, jadi imam yang benar. Hanya begitu, saudara. Padahal pada waktu itu Tuhan sedang menantikan ketegasan Eli. Namun apa yang terjadi? Eli membiarkan anak-anaknya melakukan seperti itu. Hanya menegur secara apa? Ya asal teguran saja. Tapi lihat kontradiksinya. Samuel yang hidup dan dibesarkan di rumah Tuhan. Melihat pemandangan yang kontradiktif ini, saudara. Anak-anak ini melihat, kanak-kanak ini melihat, waduh kok seperti ini ya. Kok kekudusan rumah Tuhan dikotori dengan tingkah laku para imamnya seperti ini. Mereka, Samuel melihat seperti itu. So bisa bayangkan. Dia dididik oleh imam dan keluarganya yang seperti ini. Samuel kalau memang tidak dipenuhi dengan roh Allah, wah dia bisa ikut-ikutan. Oh kayak begitu toh imam itu. Gitu. Oh seperti itu toh cara melayani Tuhan. Oh boleh-boleh saja toh ngambil bagian Tuhan. Oh bebas melakukan perbuatan-perbuatan asusila. Wong aku lihat Hofni Pinehas seperti itu. Jadi Samuel diperlihatkan sesuatu yang di luar pemikirannya. Samuel melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana perbuatan dursila anak-anak Eli itu. Dari sini kita bisa melihat, saudara. Ada dua macam pelayanan yang dipaparkan dalam kitab ini, saudara. Yang pertama, orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan.
itu digambarkan oleh Ibu Hana. Ya, Hana bersama dengan Samuel. Yang walaupun pada keadaan atau kondisi yang tidak memungkinkan. Ingat ya, Hana pada kondisi yang dihina oleh Penina. Mandul dan tidak punya anak itu. Tapi dia tetap fokus kepada Tuhan. Samuel, walaupun diperlihatkan praktek-praktek kenabian seperti itu, keimaman seperti itu, dia tetap fokus kepada Tuhan. Hana dan Samuel melambangkan orang yang tidak terpengaruh dengan suara dan keadaan di luar sana. Dia tetap fokus kepada Tuhan. Hana tetap berdoa kepada Tuhan. Dan Samuel bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Itu pemandangan yang pertama yang dipaparkan lewat pasal ini. Yang kedua, orang yang berkedok melayani Tuhan tetapi melayani dirinya sendiri. Hadir dalam diri Hofni dan Pinehas. Dari awal narasinya sudah ditampilkan seperti ini. Bahwa sejak zaman mereka pun sudah didapatkan bagaimana seorang imam melayani diri sendiri. Mereka lupa tugas utamanya adalah melayani Tuhan. Kita bisa melihat dua perbandingan yang sangat mencolok ini. Pantesan Tuhan membiarkan, dalam tanda petik ya, Tuhan memang pengen menghukum keluarga ini. Karena dari perikop berikutnya, nanti ada nubuatan tentang Eli dan kaum keluarganya. Sebab Allah sudah melihat kejahatan sudah matang. Amoralitas anak-anak Eli sudah matang. Sudah siap untuk dihukum. Sudah siap mendapatkan ganjaran hukuman Allah. Makanya nanti Allah akan mengutus abdinya untuk menyampaikan hal ini kepada Samuel. Nanti kan kita lihat. Hukuman pasti akan dijatuhkan pada orang-orang yang hidupnya menentang Allah. Ya. Sebab apa, saudara? Siapa yang menghormati Allah akan dihormati. Tapi siapa yang menghina Tuhan akan dipandang rendah. Lihat ayat 30b. Ayat 30b. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Ayat 30 sajalah. Ya, kita baca. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji. Keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan. Jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Itulah inti dari nubuatan seorang abdi Allah yang diutus Tuhan. Untuk menyampaikannya kepada Eli dan keluarganya. Tadinya Eli dan keluarganya itu diplot oleh Tuhan. Dipersiapkan Tuhan, dipilih Tuhan. Menjadi keluarga imam selama-lamanya. Tapi di tengah perjalanan, perbuatan yang dursila itu, yang amoral itu, dilakukan oleh keluarga ini. Maka Allah mencabut hak keimaman Eli dan anak-anaknya. Nah saudara, kalau tadi kita sudah melihat Hana seperti apa, kita melihat Samuel seperti apa, kita melihat Hofni dan Pinehas seperti apa. Sekarang mari kita lihat Eli sebagai imam itu seperti apa. Dari catatan saya menemukan dua hal. Yang pertama, Eli tidak menghormati Allah. Karena apa? Dia membiarkan anak-anaknya tidak menghormati Allah. Tadi ayat 22-25. Hanya sekedar ya teguran biasa. Tidak mau mengambil tindakan keras kepada anaknya yang berlaku dursila seperti itu. Memang Eli menegur mereka, tapi tidak mengambil tindakan yang konkret untuk membereskan dosa. Tidak mengambil keputusan yang tepat dan kuat untuk mengakhiri, memberhentikan perbuatan dosa itu. Itu kesalahan yang pertama. Yang kedua, ini yang lebih cilaka lagi. Eli ikut
menikmati hasil korupsi dan manipulasi anak-anaknya itu. Ikut menikmati. Bapaknya tahu itu salah loh anak-anaknya. Bapaknya ngerti itu korupsi dan manipulasi korban kepada Allah. Tapi bukan hanya membiarkan, tapi malah ikut menikmati. Coba lihat di ayat 29 ya, ayat 29. Ayat 29 bilang gini, ini abdi Allah bilang, mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Saudara, diceritakan memang Imam Eli itu badannya gemuk, saudara. Badannya gemuk. Nanti di akhir kisahnya akan kita lihat itu. Gemuknya badan Eli itu karena apa? Ikut menikmati korupsi dan manipulasi anak-anaknya. Korban dari umat Israel yang harusnya untuk Tuhan. Diambil duluan, dikorupsi. Dengan kata lain, tepat pernyataan Allah tentang Eli bahwa ia menghormati anak-anaknya terlebih daripada menghormati Tuhan. Hati-hati. Seorang imam, seorang kepala yang harusnya lebih menghormati Tuhan tapi lebih menghormati anak-anaknya, kehidupannya akan tragis seperti Eli ini. Ini pelajaran yang mahal buat kita semuanya. Kalau saudara dan saya sudah ditetapkan Tuhan, dipilih Tuhan menjadi pelayan Tuhan, ya mengasihi anak-anak, mengasihi keluarga, memperhatikan keluarga itu penting. Ya. Tapi lebih daripada itu, Tuhan harus diutamakan. Dalam berbagai hal, Tuhan harus diutamakan dalam kehidupan kita. Apalagi posisi atau kedudukan sebagai imam atau kepala dalam keagamaan. Dan memang saudara, dahsyatnya hukuman Allah sungguh mengerikan. Sungguh mengerikan. Apa itu? Kedudukan Eli sebagai imam ditarik Tuhan. Ayat 30 tadi. Karena penyalahgunaan urapan Allah. Allah telah memilih keturunan Lewi ini secara lebih spesifik. Mereka keturunan Harun. Ya, untuk menjadi imam-imam rumah Tuhan. Tapi karena diselewengkan jabatannya maka ditarik kembali. Lalu jabatan yang mulia ini diberikan sebagai anugerah dan kehormatan. Dipindahkan nanti dari keluarga Eli kepada orang yang berhak menerimanya. Dan mari kita lihat bagaimana Allah membuat keputusan karena dia memang berkuasa. Harusnya Eli dan anaknya belajar dari peristiwa ini. Dan kita juga harus belajar dari kisah ini. Kalau sudah dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan, mari fokus sama pelayanan. Fokus sama apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Jangan ngambil bagian Tuhan. Jangan korupsi bagian Tuhan atau memanipulasi bagian Tuhan. Hal yang dapat kita petik nih, jangan menyelewengkan tugas dan kewajiban kita. Jangan membelokkan alur jalannya pelayanan kita. Korban untuk Tuhan ya berikan kepada Tuhan. Bagian imam pasti ada. Wong umat Tuhan tadi, umat Israel bilang kan, lemaknya buat Tuhan dulu, nanti dagingnya kamu ambil terserahlah gitu. Tapi apa? Kata pegawai-pegawai Hofni Pinus, enggak. Kalau kamu enggak nyerahkan, kami akan ambil dengan paksa. Ini sebuah pemandangan yang luar biasa, menyakiti hati Tuhan. Maka disebut sebagai anak-anak yang tidak menghormati Allah dan menyepelekan Tuhan. Jangan sampai terjadi, saudara. Dari sini kita belajar, milikilah karakter seperti Hana dan Samuel yang fokus kepada pelayanan panggilan Tuhan. Jangan seperti Hofni dan Pinehas yang menyelewengkan hak Tuhan lewat jabatan yang kita emban. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami belajar dari dua sosok yang ditampilkan Tuhan. Samuel
dan Hofni dan Pinehas. Bagaimana Tuhan sudah memberikan hak keimaman kepada Eli dan keluarganya. Namun diselewengkan. Namun tugas itu dikaburkan lewat dosa dan perbuatan yang amoral. Maka Allah mencabut kembali hak itu. Kami juga belajar dari seorang Samuel dan ibunya Hana, yang walaupun mengalami pemandangan-pemandangan yang tidak baik. Hana dihina oleh Penina. Samuel yang masih kanak-kanak diperlihatkan oleh perbuatan Hofni dan Pinehas yang tidak terpuji itu. Tapi mereka berdua tetap fokus kepada panggilan Allah. Dan nanti Allah akan memakai Samuel dengan luar biasa. Terima kasih Bapak untuk pelajaran yang indah ini. Ajar kami memiliki hati yang terus fokus kepada Allah. Setia kepada panggilan. Setia pada pelayanan yang Tuhan berikan buat kami. Dan kami tidak menyalahgunakan pelayanan itu. Supaya namamu dipermuliakan. Sebab pasti ada bagian bagi kami berkat-berkat dari Tuhan. Lemak yang terbaik untuk Tuhan. Dan Tuhan pasti memberikan bagian-bagian dari pelayanan yang taat dan setia kepadamu. Terima kasih Bapak. Berkati kami semuanya. Berkati anak-anakmu. Usaha kami, pekerjaan anak-anakmu, bisnis anak-anakmu diberkati Tuhan. Rumah tangga kami diberkati Tuhan. Ajar kami melakukan seperti apa yang Tuhan perintah untuk kami lakukan. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati.